Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ila ila Islam. Thumma ila sayyidina wa sayyidina wa ummatina wa ummatina dunya wa ukhra. Imam al-Qudmah sayyidina Nabi wa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad Fazil Abdul Hadi Zaid bagi Abdullah bagi masyarakat Indonesia menyelesaikan masalah di dunia dan muslim berbagai. Thumma ila hadrat dunia bi masyhadi wa min al-alim wa ila hadrat dunia bagi sallallahu alaihi wasallam dunia dan muslim berbagai. Syai'un lillahi lana wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر العبد بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين واغفر وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para rawuh wal jamaah, monggo dikawasinaken surat Al-Mulk ayat 7. Surat Al-Mulk ayat 7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur. Kita wasarang-sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa yatafur. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu takalane den uncalake sapa alladzina kafaru fiha ing dalem jahannam sami'u mongko padha krungu sapa alladzina laha kedue jahannam syahiqan ing suwara wa hiya halil utawi jahannam tafuzu iku umuh apa jahannam. Nah, kalau ini ayat 6 dipun sebataken pilih neraka sa'ir. Di ayat dasar ya, neraka sa'ir niku dipun cawisaken kangge setan-setan. Setan sampun dipun cawisi neraka sa'ir. Termasuk tiang-tiang ingkang katut bujuk rayune setan. Di antaranya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ugi dipun cawisi dening Gusti Allah. Ada jahannam menika siksa wonten neraka jahannam. Kafaru bi rabbihim. Jadi tiang-tiang ingkang kafir ngufuri dateng Rabbnya, dateng Tuhannya. Rabb itu artinya adalah mendidik, memelihara. Orang yang selama ini memelihara. Lalu diopeni kok malah dikufuri. Yang selama ini menyiapkan segala sesuatunya apa yang menjadi kebutuhan manusia. Saudara dikados kula jenengan iki saged urip mergo kita dipun siapi cangisi oksigen dening Gusti Allah. Kula jenengan saged urip niki mergo dicawisi banyu. Umpama gak ana banyu kita mboten saged urip. Mboten ana udara kita mboten saged urip. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan Allah memberikan berbagai macam kenikmatan fasilitas datang manusia artinya baik terus boten percaya datang Gusti Allah. Ada kalanya makna kufur niku mengkufuri segala kebaikan, mengkufuri datang nilai-nilai kebaikan. Niku ugi masuk kategori kufur. Contohnya kaya wonten dawuh bilih neraka niki sing akeh penghunine adalah dari kalangan para wanita. Nah, lajeng wonten sing taklet
Sebab dosa apa yang menyebabkan wanita itu banyak masuk neraka? Nopo sebab itu. Yang banyak adalah mereka mengkufuri nikmat yang telah diberikan suaminya kepada dirinya. Jadi selama hidupnya suaminya sudah berbuat baik kepadanya, tapi dia mengatakan, "Oh, bojo pikir atau ngopeni aku belas." Nah, itu namanya kan mengkufuri, menghilangkan nilai-nilai kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang suami. Dia mengatakan tidak pernah diperhatikan sama sekali oleh suaminya, padahal suaminya sudah melakukan sesuatu yang terbaik selama hidupnya bagi istrinya. Nah, karena dia mengkufuri nikmat, karena dia mengkufuri kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, maka menyebabkan dia masuk ke neraka. Padahal dia juga percaya kepada Allah. Dia tidak kafir kepada Allah, tapi hanya mengkufuri nikmat. Nah, itu maksudnya. Bila ketika seseorang itu mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka ini juga bisa menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam jurang api neraka jahanam. Jadi kufur itu maknanya luas, tidak hanya mengkufuri Allah, zat Gusti Allah saja, tetapi juga mengkufuri terhadap nikmatnya Allah, nikmat orang lain yang telah diberikan kepada kita. Itu sangat menyebabkan orang akhirnya masuk ke jurang neraka. Nah, kalau itu yang terjadi, maka wabisal masir, itulah tempat kembali yang paling jelek, paling buruk. Nah, saat ini ayat 7 niki kita badhe diajak untuk melihat gambaran tentang situasi wonten ing neraka. Piye sih situasi ning neraka? Diawali dengan ayat itu, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Ketika orang-orang kafir itu sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, nek wis dilebono diuncalno iki, ulqu maknane diuncalno, diuncalno. Di dalam neraka sami'u laha syahiqan, maka dia mendengar, mereka orang-orang kafir itu mendengar syahiqan, suara kaya suara bergemuruh, wahiyat tafur, di mana neraka jahanam itu bergejolak, umum, kaya kalau jenengan nek godhog banyu blekuduk ngoten iku nggih. Dalam sak panci nggih suaranya kecil, tapi niki neraka yang begitu luas sehingga suaranya akan bergemuruh dan menakutkan sekali. Boten saged dibayang. Lagi enten banyu sing teko, banyu bandang teko niku suaranya kan bergemuruh tanpa dene wong. Suasana neraka seperti itu. Banyu yang umum didengar seperti itu. Takadu parek apa jahanam. Tamayyazu iku pisah apa jahanam minal ghaiti krana muring-muring. Jadi sementara bisa diartikan tamayyazu iku narik minal ghaiti krana arai muring-muring. Jadi seakan-akan neraka jahanam itu akan mencabik-cabik orang-orang kafir atau orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena kemarahannya yang luar biasa. Jadi neraka jahanam itu murid-murid wong sing mengingkari terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingkari kepada Tuhannya. Maka sing murid-murid itu neraka jahanam, seakan-akan dia akan melumat habis, mencabik-cabik orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi koyo-koyo malah kata ditarik, dia akan tertarik jauh ke dalamnya. Kullama ulqiya saben diuncalake utawa semangsane den uncalake fiha ing dalem neraka jahanam faujun apa sapa golongan
Sa'alahum maka takon ing faujun khazanatuha sapa pira-pira kang jaga neraka jahanam. Alam yatikum ana ta ora wis teka ing sira kabeh nadirun sapa wong kang meden-medeni. Nah, niki digambarkan ayat 8 niki ulqiya fiha faujun, dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu faujun. Faujun itu maknanya adalah sekelompok, bergerombol. Maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah berkelompok-kelompok. Nah, iki kelompok wong sing ora tau gelem salah. Iki kelompok wong medit, iki kelompok wong kafir, iki kelompok wong sing napa menika biasa mangan barang haram, iki wong sing bagine memfitnah, itu wong sing boten berkelompok-kelompok niku mungkin. Nggih. Sami kalih wong-wong sing bakal dilebokno tenggene swarga nggih mboten berkelompok-kelompok. Tenggene Quran itu piye ngene wasi qalladzina kafaru ila jahannam zumaro. Orang-orang yang kafir dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan bergerombol-gerombol, rombongan ini. Teng swarga ngoten. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga niku nggih berkelompok-kelompok. Iki kelompoke wong sing ahli salat duha, mungkin masuk lewat pintu duha. Iki kelompoke wong sing loman, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang loman. Iki wong sing ahli tahajud, iki wong sing ahli jamaah, iki sing para syuhada, ya, wong sing mati dalam medan peperangan, dan berkelompok-kelompok niku mungkin zumar. Nah, sak gerombol-gerombol. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan berkelompok atau rombongan-rombongan itu, sa'alahum khazanatuha, maka bertanyalah para penjaga-penjaga neraka itu. Jadi wong sing jaga neraka itu dari kalangan malaikat Malik kalau anak buahnya. Dalam satu keterangan itu disebutkan itu enten 19 itu juga 19 jumlah 19 tiang, 19 malaikat nopo 9 baris para malaikat atau 19 nopo mboten enten keterangan. Tapi yang jelas ada para penjaga-penjaga neraka yang kemudian bertanya kepada orang yang datang, alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir, ana ta ora wis teko ing sira sapa nadhir sapa kang medeni. Jadi pertanyaan ini lebih pertanyaan yang pertanyaan menghujat, pertanyaan nyokurno cara ngene. Tapi oleh orang-orang kafir dianggap ini pertanyaan sak benere, sehingga kemudian dia juga menjawab. Ya yo, biyen nalikane nok donya kan wis ana to sing ngandani awakmu. Orang yang memberikan peringatan, bisa jadi nadir, orang yang memberikan peringatan itu adalah seorang nabi, bisa jadi seorang rasul. Nek sakniki para cendekiawan, para ulama, para kiai, para ustaz. Jadi kok sampai awakmu itu loh, nah, kok meleh-meleh ngoten. Oh, apa itu kok iso teko ning gone neraka, kok bisa masuk ke neraka itu loh. Padahal dulu mestinya sudah ada orang yang memberikan peringatan. Begini. Bila dalam ayat yang lain itu ketika datang sekelompok orang yang enggan melakukan sholat, orang-orang yang tidak mau melakukan sholat ditanya oleh para penjaga neraka, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan engkau bisa masuk ke dalam neraka sakor? Jawabnya,
jujur dia. Lam naku minal musholli. Jadi orang-orang yang enggan melakukan sholat itu berkata dengan jujur. Mungkin dengan harapan ketika dia berkata jujur ada keringanan lah. Oleh keringanan saka malaikat. Karena dia jujur, lam naku minal musholli walam naku nut'imul miskin. Nggih malaikat kula panjene anane kula mlebu ning neraka niki mergo kula mboten nate salat, kula mboten masuk kelompok wong sing ahli salat, kula nggih medhit ora tau ngekeki sesuatu kepada orang-orang miskin, tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin dan seterusnya. Niki nggih wonten wong sing mlebu neraka jahanam niki. Kalu ngucap sapa faujun itu wae. Jadi kelompok yang masuk ke dalam neraka jahanam, bala inggih iya qad ja'ana teman-teman wis teko ingsun kabeh nadhirun sapa wong kang meden-medeni. Nggih malaikat sampun wonten tiyang ingkang memberikan peringatan dhateng kula, tapi fakadza benar mongko ngorohake sapa kita, tetapi kami dustakan, tapi tidak kami perhatikan, tidak kami indahkan. Ya ono wong sing menyampaikan Al-Qur'an, tapi dia katakan bahwa oh iku Al-Qur'an itu firman Gusti Allah, iku gaweane Nabi. Ketika ada orang yang mengingatkan, jawabannya pret. Diguyu tok bae, disinisi. Bahkan orang yang mengingatkan dimusuhi, dibenci, gak diwawuh gara-gara napa? Gara-gara tidak melakukan kebaikan. Bisa jadi ini dari keluarga kita, bisa jadi dari tetangga, bisa jadi ini dari unsur teman. Siapapun bisa. Itu pun macam-macamnya orang itu berbeda-beda. Wonten kalane diajak mengikuti, wonten kalane diajak mboten purun, tidak menghiraukan tapi biasa. Ono sing diajak tapi malah musuhi. Ono takkan ngomong cerewet. Keri aku kuping bolak-balik kok dijak salat ya. Ngoten. Jadi seperti itu. Bahkan dia mendustakan. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun ma nazala ora nurunake sapa Allah Gusti Allah min syai'in ing suwiji-wiji. Dia katakan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu, bahwa ini bukan firman Allah. Dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan kepadanya. In antum ra'un tawi sira kabeh illa fi dhalalin kabir, kejaba iku ing dalem sasar kang gedhe. Nah, bisa jadi niki ucapanipun para malaikat dhateng wong kafir niku wau, in antum illa fi dhalalin kabir. Nah, nek ngono ya apa yang kalian tempuh adalah merupakan jalan kesesatan, jalan kehancuran, karena memang yang engkau tanam adalah kekufuran. Jadi yang engkau tanam dulu itu kekufuran. Maka ketika ia menanam kekufuran, maka ia juga akan menerima adab dan siksa. Ketika ia menanam kebaikan, maka yang tumbuh juga akan kebaikan. Contohnya kalau ya, menanam tomat, satu biji tomat, ketika ditanam di dalam tanah, maka akan menumbuhkan pirang-pirang tomat, pinten-pinten tomat, pinten-pinten biji tomat. Itu kalau kebaikan. Nah, kekufuran, keburukan, misalnya ketika kita menanam, maka itulah yang akan kita terima. Makanya dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, tanaman untuk kita jadikan sebagai jembatan menuju ke kehidupan di akhirat. Jadi, tempat menanam adalah di dunia, tempat memanen adalah di akhirat. Nek nanam tomat nggih metu tomat, nanam gedang nggih metu gedang. Menanam kebaikan maka akan memperoleh
kebahagiaan, menanam keburukan juga akan memperoleh kesusahan, kemaratan. Waqalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Waqalu lan padha ngucap sapa faujun niku golongan iki wau, golongan wong sing mlebu neraka, orang-orang kafir mau bisa jadi orang-orang yang disebutkan sebelumnya tadi nggih, kelompok wong sing napa menika orang yang suka memfitnah, orang yang suka makan barang haram, wong sing mati sak piturut kelompok-kelompok niku wau. Law kunna lamun wis ana sapa ingsun kabeh nasma'u iku krungu sapa ingsun kabeh au naqilu utawa angen-angen sapa ingsun kabeh. Naqilu niku angen-angen kelawan akal fikirane. Nek nasma'u niku mendengar dengan telinga. Ma kunna mongko ora ana sapa ingsun kabeh fi ashabis sa'ir ku ing dalem pira-pira wong kang duweni neraka sa'ir. Orang-orang kafir, orang-orang yang masuk ke dalam neraka niku mengatakan, lau kunna nasma'u, seandainya kami mau mendengar dan mau berpikir dengan akal kami yang sehat, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk ke neraka sa'ir. Kok umpama biyen nalika ning donya aku ki gelem ngrungokno apa sing disampaikno dening nadir, para pembawa peringatan itu, nek rasul nggih rasul, nabi nabi, umpama aku gelem ngrungokno dawuh kiai, dawuh ulama, au nakilu berarti angen-angen kelawan akal pikirane. Karena bisa jadi orang itu gak ngerti tapi krungu. Contohnya kayak dokter memberikan resep datang pasien tidak tahu niki obat kanggo apa, mboten ngertos. Tetapi dokter kemudian menyampaikan, dia mendengar. Ketika dia mengikuti petunjuk dokter, maka insya Allah dia akan sembuh. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk dokter, maka dia akan tetap sakit. Niki jenengan niki sakitnya darah tinggi, makanan sing kedah jenengan hindari niki ampun ngantos mangan daging wedhus. Tidak diperhatikan. Ora apa-apa. Akhirnya dia langgar. Maka akibatnya apa? Akhirnya jadi stroke dia karena nggak memperhatikan apa yang disampaikan oleh dokter. Nah, dong kafir dia nonton ketika diberitahu dia nggak perhatikan. Jadi sopong, orang ngandel, orang terokok, swarga bre. Maka apa yang terjadi? Fi dolalin kafir, karena dia tidak mendengarkan, tidak mau berangan-angan, tidak mau berpikir, maka dia akan nikiwaku kunna fi ashab itu maknanya sohib, dari kata sohib itu teman itu kan selalu bersama, maka dia akan selamanya bersama berada di neraka, dia tidak akan pernah keluar. Ngomong kafir itu, dia akan selalu bersama, dia akan selalu berada di neraka sa'ir. Kita melaksanakan ayat ke-11. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu mongko ngakoni sapa faujun bidzambihim kelawan dosane faujun. Ketika dia sudah berada di neraka jahanam, dia mengakui dosanya, ngakoni salahe. Ana wong itu salah tapi mboten ngakuni salahe. Jadi krana rumangsa isin. Dia enggak gelem ngaku salah. Jadi takut
dicaci maki, takut dihina, takut dikucilkan, takut dijauhi, sehingga kemudian dia mengakui salah itu atau mendapatkan hukuman. Tapi ini ngakoni ngomong kafir itu. Nah, jadi dia mengakui bahwa dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia melakukan kekufuran, dia mengkufuri nikmat. Maka fasuhkon moko ciloko. Suhkon itu bisa berarti dia jauh niku jauh dari Allah, jauh dari rahmat Gusti Allah yang menyebabkan dia menjadi celaka. Fasuhkon li ashabis sa'ir, kedue wong kang duweni neraka sa'ir. Nah, kemudian ketika dia sudah mengakui dosanya itulah, akhirnya dia berujung kepada penyesalan. Dia menyesal. Jadi penyesalan itu selalu berada di akhir. Tapi ketika masih di dunia dia tidak mengakui. Dikai peringatan, tidak mengindahkan, dikasih petunjuk, tidak mau mengikuti, dan akhirnya berujung kesusahan, kemelaratan, mendapatkan siksaan mengenai neraka. Kita sedaya seluruh keluarga kita dilindungi, dijauhkan dari panasnya api neraka sa'ir, api neraka jahanam, dan mudah-mudahan semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطاعون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن رزقنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الاول مقتحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على
sallallahu rabbuna al-nur al-mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil